Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dewi Widiawati, Diah Dwi Damayanti, Linda Sari, Lupus Hadinata, Ririn Siti Hajar, Rizky Aditya Pratama akan menjelaskan tentang perilaku konsumen. Di sini saya akan menjelaskan tentang motif-motif pembelian. Para pembeli memiliki motif-motif pembelian yang mendorong mereka untuk melakukan pembelian. Di sini ada 3 macam motif pembelian. Satu adalah primary buying motif atau motif pembelian primer, yaitu motif untuk membeli yang sebenarnya. Misalnya, jika seseorang ingin makan, ia akan mencari nasi. Di motif pembelian primer ini, seseorang akan cenderung membeli suatu produk yang umum. Misalnya, seseorang akan membeli televisi dan pakaian. Yang kedua adalah selective buying motive, yaitu pemilihan terhadap barang. Jadi, di selective buying motive ini dapat berbentuk rasional motif dan emotional buying motive atau dorongan seketika. Contoh dari rasional buying motive yaitu jika seseorang pergi ke Jakarta dan membeli karcis kereta api, mereka akan membeli kelas ekonomi tanpa harus membeli kelas eksklusif. Dan contoh dari emotional buying motive yaitu seperti membeli sesuatu barang karena meniru orang lain. Terakhir ada patronage buying motive. Ini adalah selective buying motive yang ditunjukkan kepada tempat atau toko tertentu. Pemilihan ini bisa timbul karena adanya layanan yang memuaskan, tempatnya yang dekat, cukup persediaan barang, dan luasnya lahan parkir. Habits atau kebiasaan membeli. Maksudnya ialah waktu kapan seseorang suka membelanjakan uangnya. Contohnya, orang Indonesia banyak berbelanja pada awal bulan karena selesai gajian. Juga pada akhir minggu, pada buruh mingguan. Dan pada saat menghadapi lebaran, ramai orang berbelanja. Akibatnya, harga-harga menjadi naik. Gejalanya berulang sebelumnya menghadapi buying habits yang akan datang. Kebiasaan membeli para konsumen biasanya berubah-ubah setiap saat. Oleh karena itu, para penjual dan manajer pemasaran harus mengikuti perkembangan dan mempelajari kebiasaan konsumen dalam membeli suatu barang atau jasa. Mempresentasikan atau menjelaskan proses psikologis utama. Di poin 1 ada motivasi. Kebutuhan akan menjadi motif jika ia didorong hingga mencapai level intensitas yang memadai. Motif adalah kebutuhan cukup mampu mendorong seseorang untuk bertindak. Di poin kedua ada persepsi. Dalam permasalahan, persepsi itu lebih penting daripada realitas. Karena persepsi itu yang akan mempengaruhi perilaku aktual konsumen untuk orang tersebut. Orang yang dapat memiliki persepsi yang berbeda atas objek yang sama. Di poin ketiga ada pembelajaran. Teori pembelajaran ini mengajarkan para pemasar bahwa mereka dapat membangun permintaan atas produk dengan mengkaitkannya pada dorongan yang kuat. Menggunakan isyarat yang memberikan pendorong atau motivasi dan memberikan pengukuhan yang positif. Di poin keempat ada memori. Semua informasi dan pengalaman yang dihadapi orang ketika mereka mengarungi hidup dapat berakhir dalam memori jangka panjang. Pemasaran dapat terlihat meyakinkan bila para konsumen memiliki jenis pengalaman produk dan layanan yang tepat seperti struktur pengenalan merek yang diciptakan akan dipertahankan dalam memori. Faktor yang mempengaruhi pola konsumsi. Yang pertama, umur. Dalam sebuah keluarga baru yang belum mempunyai anak, mereka hanya membutuhkan sedikit perabot rumah tangga. Kemudian mereka mempunyai 1 atau 2 orang anak kecil, maka kebutuhan mereka ialah pakaian anak-anak dan mainan anak. Semakin bertumbuhnya umur anak, maka kebutuhannya pun akan meningkat. Yang kedua, jenis kelamin. Dalam hal ini, konsumen dibagi menjadi 2, yaitu
perempuan dan laki-laki. Tapi kenyataan jumlah wanita yang berbelanja lebih banyak dari pria. Seperti yang dinyatakan oleh Herbert and Chason, bahwa hampir seluruh barang-barang yang ada di toko dibeli wanita. Yang ketiga yaitu jabatan pekerjaan. Mata pencaharian atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang akan mempengaruhi pola konsumsinya. Contohnya, seorang pegawai negeri rendahan akan berbeda polanya dengan seorang pilot. Yang keempat yaitu suku dan kebudayaan. Jika kita lihat dari suatu negara di mana banyak hidup orang di berbagai suku, maka keinginan dalam masing-masing kelompok berbeda. Polanya sangat dipengaruhi oleh kebiasaan nenek moyang. Contohnya, seorang keturunan Arab akan berbeda pola makannya dengan seorang keturunan Cina. Yang kelima yaitu agama. Dalam masing-masing agama mempunyai pola konsumsi dalam hal-hal tertentu. Contohnya, dalam agama Islam melarang makan daging babi, sedangkan di agama lain boleh. Begitupun dalam cara berpakaian dan kebutuhan pakaian di hari-hari besar, dan macam kebutuhannya pun berbeda. Yang keenam yaitu jumlah pendapatan. Pendapatan yang berbeda akan membawa perbedaan pula pada pola konsumsinya. Yang ketujuh yaitu pendidikan. Sebagai akibat dari adanya lembaga pendidikan tinggi, maka akan menghasilkan kelompok khusus dalam masyarakat, seperti kelompok profesi ahli hukum, ahli ekonomi, dan dokter, dan lain sebagainya. Kelompok-kelompok tersebut memiliki kebiasaan membeli dan selera yang berbeda dengan orang yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor budaya. Budaya, subudaya, dan kelas sosial sangat penting bagi perilaku konsumen. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku paling dasar. Yang kedua, faktor sosial. Selain faktor budaya, perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial. Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tatap muka dan tidak langsung terhadap perilaku seseorang dan sikap seseorang tersebut. Yang ketiga yaitu faktor pribadi. Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Karakteristik tersebut meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup pekerjaan, keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta nilai dan gaya hidup pembeli. Sistem keputusan membeli. Sistem dalam bahasa ilmiah ialah suatu totalitas atau suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan, bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada 4 masukan yang mendorong ia mau membeli. 4 masukan tersebut yang pertama ialah adanya uang tunai atau kemampuan membayar bila akan membeli secara kredit. Yang kedua, adanya pengaruh dari teman atau keinginan dari dalam diri sendiri. Yang ketiga, ada pengaruh dari reklame atau promosi lainnya. Dan yang terakhir, pengaruh dari lingkungan. Kemudian individu mengadakan proses dalam dirinya, akhirnya melakukan pembelian dengan tujuan ingin memperoleh kepuasan dari barang yang dibelinya. Proses pengambilan keputusan atau model 5 tahap. Yang pertama, pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dicetus oleh rangsangan internal atau eksternal. Kedua, pencarian informasi. Konsumen yang terangsang kebutuhan akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Sumber informasi konsumen digolongkan ke dalam 4 kelompok. A. Sumber pribadi meliputi keluarga, teman, tetangga, ataupun kenalan. B. Sumber komersial meliputi iklan, kemasan, dan wiraniaga.
C. Sumber publik media massa meliputi organisasi penentu peringkat konsumen. Dan yang terakhir, sumber pengalaman meliputi penanganan, pengkajian, dan pemakaian produk. 3. Evaluasi alternatif. Beberapa konsep dasar yang akan membantu kita memproses evaluasi konsumen. A. Konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. B. Konsumen akan mencari manfaat tertentu dari solusi produk. C. Konsumen memanfaatkan produk dalam memberi manfaat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan. 4. Keyakinan dan sikap. Evaluasi sering mencerminkan keyakinan dan sikap. Keduanya kemudian mempengaruhi perilaku pembelian mereka. 5. Model harapan nilai. Konsumen akhirnya mengambil sikap atau keputusan terhadap merek melalui prosedur evaluasi. Model harapan nilai ini membentuk sikap yang menyatakan bahwa konsumen mengevaluasi produk dan jasa dengan menggabungkan keyakinan merek mereka positif atau negatif menurut kepentingannya. Aspek internal dalam perilaku konsumen. Kognisi konsumen, menurut Peter dan Olson, dalam komponen kognitif terdiri dari keyakinan atau kepercayaan, arti terhadap produk, dan pengetahuan konsumen tentang produk. Keyakinan dan pengetahuan tentang produk ini berbeda antara satu konsumen dengan konsumen yang lain. Yang pertama, pengetahuan produk. Pengetahuan produk adalah kumpulan berbagai macam informasi mengenai produk. Pengetahuan ini meliputi kategori produk, merek, terminologi produk, atribut atau fitur produk, harga produk, dan kepercayaan mengenai produk. Yang kedua, rantai arti akhir. Pengetahuan produk, konsumen dapat mengkombinasikan ketiga jenis pengetahuan produk untuk membentuk suatu jaringan asosiatif sederhana yang disebut rantai arti akhir atau means and chain. Adalah suatu struktur pengetahuan yang menghubungkan pengetahuan konsumen tentang ciri produk dengan pengetahuan konsekuensi dan nilai. Keterlibatan mengacu pada persepsi konsumen tentang pentingnya atau relevansi personal suatu objek, kejadian, atau aktivitas. Konsumen yang melihat bahwa produk yang memiliki konsekuensi. Konsumen yang melihat bahwa produk yang memiliki konsekuensi relevan secara pribadi dikatakan terlibat dengan produk dan memiliki hubungan dengan produk tersebut. Afeksi konsumen, afeksi dan kognisi adalah bentuk tanggapan psikologis lainnya yang dapat muncul dalam situasi seperti ketika berbelanja bahan pangan. Afeksi mengacu pada tanggapan perasaan, sedangkan kognisi lebih pada tanggapan mental atau pemikiran. Lebih jelasnya, afeksi adalah keberadaan seseorang atau sesuatu yang dirasakan seseorang seperti senang, marah, dan bosan. Yang pertama, sikap konsumen. Pada prinsip-prinsip pemasaran, sikap merupakan evaluasi perasaan dan kecenderungan seseorang yang secara konsisten menyukai atau tidak menyukai suatu objek atau gagasan. Sikap atau attitude. Sikap adalah suatu kecenderungan yang dipelajari untuk memberikan respon secara konsisten terhadap suatu objek yang diberikan, seperti halnya suatu merek. Yang kedua, karakteristik sikap. Ada sikap memiliki objek, konsistensi sikap, sikap positif, negatif, dan netral, intensitas sikap, resistensi sikap, persistensi sikap, keyakinan sikap, dan sikap situasi. Saya akan menjelaskan tentang aspek eksternal dalam perilaku konsumen yang dibagi menjadi dua bagian, lingkungan makro dan mikro. Lingkungan makro yang berarti mengacu pada rangsangan fisik dan sosial yang kompleks di dunia eksternal konsumen, termasuk di dalamnya benda-benda, tempat, dan orang lain yang mempengaruhi afeksi dan kognisi konsumen
serta perilakunya. Bagian penting dari lingkungan adalah rangsangan fisik dan sosial yang diciptakan oleh pemasar untuk mempengaruhi konsumen. Kajian lingkungan sosial makro dibagi menjadi 4 bagian, yaitu budaya konsumen, yang berarti suatu kepercayaan, nilai-nilai, dan kebiasaan yang dipelajari seseorang, yang dapat mengarahkan seseorang tersebut dalam menggunakan suatu barang atau jasa. Yang kedua, nilai. Nilai adalah kepercayaan yang dianut atau segala sesuatu yang dianggap penting oleh seseorang suatu masyarakat. Nilai-nilai umum adalah nilai-nilai abstrak yang dapat digeneralisasikan pada berbagai konteks perilaku. Nilai-nilai secara konkret akan membentuk kriteria evaluatif pada diri individu dalam memilih produk yang akan dibelinya. Misalnya, orang yang membeli domain spesifik pada bidang ekonomi akan memperhatikan masalah efisiensi pada setiap produk yang akan dibelinya. Yang ketiga, norma. Norma adalah kepercayaan yang dianut dengan konsensus dari suatu kelompok sehubungan dengan kaidah perilaku untuk anggota individual. Norma akan mengarahkan seseorang tentang perilaku yang diterima dan yang tidak diterima. Norma terbagi menjadi 2 macam, yaitu enacted norma dan crescent norma. Enacted norma yang berarti berdasarkan suatu kesepakatan dengan pemerintah, berdasarkan aturan yang pemerintah, contohnya peraturan undang-undang. Crescent norma yang berarti dalam budaya dan biasa dipahami dan dihayati jika orang tersebut berinteraksi dengan orang-orang yang budayanya sama. Yang keempat, mitos. Mitos yaitu menggambarkan cerita atau kepercayaan yang mengandung nilai dan idealisme bagi suatu masyarakat. Mitos sering sekali sulit dibuktikan kebenaran. Kedua yaitu lingkungan sosial mikro. Lingkungan sosial mikro ialah interaksi secara langsung di antara kelompok-kelompok masyarakat yang lebih kecil secara sebuah keluarga dan kelompok-kelompok referensi. Interaksi sosial langsung ini dapat mempengaruhi yang kuat pada pengetahuan dan perasaan konsumen tentang produk, toko, atau iklan dan perilaku pengkonsumsian mereka, menurut Peter dan Ellison 1996. Lingkungan sosial mikro mempunyai 3 bagian, yaitu pengaruh keluarga, kelompok referensi dan strategi pemasaran, dan yang ketiga, kelompok acuan yang digunakan dalam komunikasi pemasaran serta peranannya. Yang pertama yaitu pengaruh keluarga, yang berarti keluarga merupakan 2 orang atau lebih yang dikaitkan oleh hubungan darah, perkawinan atau pengadopsian yang tinggal bersama-sama atau terpisah. Pemasar juga menganalisis keluarga sebagai unit terkecil dalam strategi pemasaran. Yang kedua, kelompok referensi dan strategi pemasaran yang memiliki pengaruh terhadap konsumen, terutama dalam proses pembelian. Pemasar melakukan strategi pemasaran dengan memperhatikan grup preferensi, terutama dalam melakukan pendekatan pemasaran. Biasanya, pemasar berusaha mendekati konsumen dengan menjadi grup preferensi yang diikuti konsumen. Terdapat beberapa kelompok acuan yang terkait dengan konsumen, yaitu 1. Kelompok persahabatan, 2. Kelompok belanja, yang ketiga kelompok kerja, dan yang keempat kelompok atau masyarakat maya, yang kelima kelompok pegiat konsumen. Yang ketiga C,
kelompok acuan yang digunakan dalam komunikasi pemasaran serta peranannya, yaitu 1. Selebriti, 2. Ahli atau pakar, yang ketiga orang biasa, yang keempat para eksekutif dan karyawan, yang kelima karakter dagang atau juru bicara, dan yang terakhir penguatan lainnya sebagai kelompok acuan. Itu saja penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.